Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Widi Pradana dari jurusan D4 Instrumentasi Kontrol Industri. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan penerapan Fluid Viscous Damper atau PVD pada mata kuliah Sistem Kontrol. Nah, jadi studi kasus di gambar berikut ini terdapat dua viscous damper. Yang pertama di sini B1 dan di sini ada B2. Dia berbentuk diagonal. Nanti di atas ini ada massa. Massa yang akan diukur yaitu ada satu mobil penumpang, terus kedua ini bus, yang ketiga ini truk, dan yang keempat trailer. Nanti kita akan menggunakan bus. Jadi langsung saja. Pertama kita desain modelnya dulu. Nah, jadi desain modelnya seperti tadi. Di sini B1 ini untuk yang ini, dan B2 itu yang ini, B1 dan B2. Dan untuk massanya ini ada nanti di atas ini massa. Nah, jadi gambar tadi ini kita akan buat rumusnya dari rumus di atas ini, massa Newton. Nanti F sama dengan M kali A. Dan rumus dashpot tadi yang B1 B2 ini B kali V, Vs. Karena kita mengukur kecepatan damper tersebut. Nah, lalu dari persamaan ini kita masukkan dari gambar di sini B1 untuk sini dan B2 untuk yang sini. Dan massanya nanti massa bus akan dimasukkan ke sini. Lalu setelah persamaan di bawah ini kita ubah ke dalam persamaan diferensial waktu. Massa tadi yang di sini kita ubah menjadi M kali DY per DT ditambah Vs kali B1 dan Vs dikali B2. Nah, dari persamaan ini kita ubah ke transformasi Laplace atau TF disingkatnya. Lalu massanya menjadi M kali S kali Vs ditambah Vs dikali B1 dan Vs dikali B2. Lalu dari persamaan ini kita ubah ke fungsi alih. Jadi ini out, ini in. Jadi untuk outputnya itu 1, dan untuk inputnya ini sama seperti persamaan yang transformasi Laplace. Lanjut. Nah, jika B1 ini dashpot ini adalah 400 dan B2 ini juga 400, jadi B1 plus B2 sama dengan 800. Nanti massa ini kita lihat di tabel. Nah, daftar massa yang ditentukan, dan kita akan ngambil bus. Jadi nanti pada saat beban kosong atau
beban kosong itu 3 ton dan beban maksimal yaitu 9 ton. Nah, dari mobil bus berbeban 3 ton ini disimulasikan pada MATLAB, yaitu time delay-nya itu 2,6, lalu rest time-nya itu 8,2 detik, lalu steady state-nya itu 0,00125, dengan waktu peak time, waktu puncaknya itu, waktu tunak peak time-nya 39,5. Lalu untuk yang 9 ton ini waktu delay-nya itu 7,81, dan sedangkan waktu rest time-nya 24,7, dengan waktu peak time-nya 118,6. Nah, lalu analisanya ketika beban 3 ton melewati struktur gedung, waktu yang akan didapatkan menuju waktu puncak yaitu 8,2 detik. Waktu yang dibutuhkan menuju keadaan 0,5 sebelum steady state ini kan steady state, nanti di bawahnya ini 0,5%, yaitu 17 detik. Nah, ini 17 detik. Lalu waktu menuju puncak itu 39,5 detik. Ini peak time. Lalu untuk yang 9 ton melewati struktur gedung, waktu yang didapat menuju waktu puncaknya itu 4,7 detik. Sedangkan waktu delay-nya 7,81. Nah, waktu yang dibutuhkan ketika 0,5 dari steady state ini, 0,5%-nya yaitu 50,8 nih, 50,8 detik. Dengan waktu puncak menuju puncaknya yaitu 118,6 detik. Nah, berikut ini video akan menampilkan contoh simulasinya. Ini di MATLAB tapi sudah di dalam bentuk video. Nah, ini kan ketika beban kosong. Nah, beban kosong ini kan nggak bergerak. Nah, ketika kita kasih yang namanya beban bus yang kita pilih tadi, nah ini busnya dulu. Nah, beban busnya ini kan 3 sampai 9 ton lah. Lalu ketika si sistem ini si beban ini ditaruh di atas, maka si PVD yang bawah ini akan turun menyesuaikan bebannya seperti berikut. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.